Oke, Pak Samsul diberi waktu secara keseluruhan 45 menit, 10 menit untuk memaparkan rancangannya, dan sisa waktu yang lain adalah mendengarkan saran dan masukan dari mentor, penguji, dan coach. Silakan dimulai dari sekarang. Ya, izin share screen, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore. Yang terhormat Bapak Arfandi Awianto, SIP, MSI selaku penguji. Yang terhormat Ibu Vivi Vijaya Laksmi, SOS MSI selaku coach. Yang terhormat Ibu Jumiati SD selaku mentor. Dan yang terhormat Ibu Emilia Alamura SOS selaku evaluator dan host pada seminar kali ini. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri SD, instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Jabatan Ahli Pertama Penata Ruang, nomor daftar hadir 34, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3, Angkatan 95, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Pada seminar kali ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Media Informasi Peta Pola Ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kabupaten Buol di kawasan Kelurahan Leok 2 berbasis aplikasi WebGIS untuk smartphone. Isu yang akan saya angkat pada rancangan aktualisasi ini merupakan hasil dari identifikasi beberapa isu yang ada di tempat kerja saya. Kemudian isu-isu tersebut dianalisis dan diskusi dengan mentor sehingga dapatkan core isu atau isu utama yang akan diselesaikan, yang merupakan isunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan ruang. Kemudian dari core isu tersebut akan dianalisis untuk mencari penyebab masalah dari isu tersebut ini, dan kemudian dicarikan gagasan kreatif untuk penyelesaian masalah penyebab masalahnya. Dan di sini saya angkat gagasan kreatif saya, yaitu optimalisasi media informasi peta pola ruang sesuai rencana tata ruang wilayah RT/RW Kabupaten Buol di kawasan Kelurahan Leok 2 berbasis aplikasi WebGIS untuk smartphone. Untuk merealisasikan gagasan kreatif tersebut, ada 5 rencana kegiatan yang akan saya lakukan. Di antaranya pertama, persiapan kegiatan aktualisasi, 2, survei lapangan, ketiga, penginputan peta pola ruang Kelurahan Leok 2 sesuai dengan RT/RW Kabupaten Buol, 4, melakukan edukasi, 5, evaluasi. Pada kegiatan 1 memiliki 3 tahapan kegiatan. Di antaranya 1, konsultasi dengan mentor mengenai rancangan kegiatan yang akan dilakukan. 2, meminta saran dan masukan mentor. 3, meminta persetujuan rancangan kegiatan dari mentor. Output atau hasil dari tahapan kegiatan yaitu masing-masing: pertama, menentukan waktu pelaksanaan kegiatan. 2, mendapat arahan dan masukan dari mentor. 3, mendapat persetujuan kegiatan yang telah disesuaikan dengan arahan dan masukan dari mentor. Keterkaitan nilai-nilai dasar PNS di masing-masing tahapan, ketiga tahapan tersebut, diantaranya nilai akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan target, konsistensi, kepercayaan, nilai nasionalisme, kerakyatan, nilai etika publik, sopan santun, terbuka, hormat, nilai komitmen mutu, responsif, nilai anti korupsi, mandiri. Keterkaitan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI dengan kegiatan satu ini yaitu manajemen ASN. Pada kegiatan 2 memiliki 3 tahapan, diantaranya 1, mempersiapkan peralatan survei. 2, melakukan koordinasi dengan pimpinan Kelurahan Leok 2 untuk melakukan kegiatan di wilayahnya. 3, mengambil dan mengumpulkan data-data sekunder dari lapangan. Output atau hasil dari masing-masing tahapan kegiatan tersebut, diantaranya 1, format list data koordinat fasilitas umum yang akan disurvei dan alat untuk mengambil titik koordinat. 2, melapor dan menjelaskan maksud tujuan kepada pimpinan Kelurahan Leok 2 untuk melakukan kegiatan di wilayah tersebut. 3,
Tiga, mendapatkan data batas-batas kelurahan LEOK 2 serta titik koordinat fasilitas-fasilitas umum yang berada di wilayah tersebut. Keterkaitan nilai-nilai dasar PNS di masing-masing tahapan kegiatan, yaitu nilai akuntabilitas, antara lain tanggung jawab, kejelasan target, dan kepercayaan. Nilai etika publik, sopan santun, jujur, terbuka, hormat. Nilai komitmen mutu, responsif, efektif, orientasi mutu. Nilai anti korupsi, mandiri, kerja keras. Kaitan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI dengan kegiatan 2 ini yaitu Whole of Government atau WOG. Kegiatan 3 memiliki 3 tahapan kegiatan. Pertama, mengumpulkan data RT/RW Kabupaten Buol maupun referensi cara pembuatan peta. 2, membuat data save file peta pola ruang dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. 3, menginput peta ke dalam aplikasi WebGIS. Output atau hasil dari masing-masing tahapan kegiatan tersebut adalah 1, mendapat file-file RT/RW serta video tutorial pembuatan peta yang menggunakan aplikasi WebGIS. 2, file save file peta pola ruang Kelurahan LEOK 2. 3, file peta pola ruang Kelurahan LEOK 2 untuk smartphone. Keterkaitan nilai-nilai dasar PNS dengan di masing-masing tahapan kegiatan, diantaranya akuntabilitas, yaitu tanggung jawab, konsistensi, kejelasan target. Nilai etika publik, menjaga informasi. Nilai komitmen mutu, efektif, inovatif, orientasi mutu. Nilai anti korupsi, mandiri, kerja keras. Keterkaitan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI pada dengan tahapan ketiga yaitu pelayanan publik. Kegiatan 4 memiliki 3 tahapan, diantaranya 1, membuat daftar dan jadwal tujuan edukasi. 2, membagikan file peta ke WebGIS ke website bidang penataan ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol. 3, melakukan edukasi kepada beberapa masyarakat pada beberapa titik tertentu di wilayah Kelurahan LEOK 2. Output atau hasil dari masing-masing tahapan kegiatan diantaranya 1, menentukan waktu dan tempat kegiatan edukasi. 2, teruploadnya file WebGIS peta pola ruang Kelurahan LEOK 2 di website petarungbuol.com. 3, mengajarkan cara penggunaan peta pola ruang pada smartphone dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemanfaatan ruang. Keterkaitan nilai-nilai dasar PNS di masing-masing tahapan kegiatan. Pertama, akuntabilitas, yaitu tanggung jawab, jujur, kejelasan target. Nilai nasionalisme, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Nilai etika publik, sopan santun, jujur, terbuka. Nilai komitmen mutu, efektif, dan efisien. Nilai anti korupsi, mandiri, dan kerja keras. Keterkaitan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI dengan kegiatan 4, yaitu pelayanan publik. Kegiatan 5 memiliki 3 tahapan kegiatan, diantaranya 1, membuat bahan untuk mengukur kepuasan masyarakat yang telah diedukasi. 2, membagikan format emoji kepada masyarakat yang telah diedukasi untuk memilih salah satu emoji sesuai dengan kepuasan yang dirasakan. 3, menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan. Output atau hasil dari masing-masing tahapan kegiatan diantaranya 1, terbuatnya format gambar emoji, senang dan sedih. 2, terdokumentasi dari masing-masing orang dengan memegang format emoji yang dipilih. 3, tersusunnya laporan aktualisasi. Keterkaitan nilai-nilai dasar PNS di masing-masing tahapan kegiatan. Pertama, nilai akuntabilitas, yaitu tanggung jawab, jujur, kejelasan target. Nilai nasionalisme, kerakyatan, nilai etika publik, sopan santun, terbuka, hormat. Nilai komitmen mutu, efektif, efisien, orientasi mutu. Nilai anti korupsi, mandiri, kerja keras. Keterkaitan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI dengan kegiatan 5 ini yaitu pelayanan publik. Ya, demikian hasil paparan saya. Mohon saran dan masukan dari Bapak Penguji. Sekian, terima kasih. Oke, baik Pak Samsul, terima kasih. Silahkan di stop share-nya.
Baik, sekarang kita akan mendengarkan saran dan masukan. Yang pertama dari Ibu Jumiati, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat siang Pak Penguji, Ibu Vivi. Baik, untuk bahan yang telah dipaparkan barusan memang isu yang sangat penting untuk harus kita ambil langkah untuk mengambil cara untuk harus segera diatasi adalah isu persoalan adanya pemahaman masyarakat terhadap informasi tentang rencana pola ruang yang tertera dalam rencana tata ruang wilayah. Hal ini dapat kami ukur dari adanya data perizinan yang masuk di bidang kami. Rata-rata nanti setelah terbangunnya peruntukan ruang, barulah rata-rata mau memohon perizinan. Setelah kita meninjau, mengevaluasi berdasarkan sesuai dengan pola ruang, itu hampir rata-rata banyak yang belum sesuai dengan peruntukan pola ruang. Nah, inilah yang kami evaluasi bersama, bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pembacaan gambar rencana pola ruang pada RT/RW maupun rencana detail tata ruang yang sedang kami susun pada akhir perubahan tahun ini. Mungkin kalau untuk saran, karena ini bersama-sama kami susun bersama, adanya komunikasi yang aktif dari Pak Samsul Bahari SD dengan kami selalu berkoordinasi terkait mulai dari tahapan 1 sampai dengan yang terakhir, sampai pada evaluasi bagaimana kita mengukur tingkat kepuasan dari masyarakat setelah diedukasi dengan adanya aplikasi WebGIS nantinya. Apakah dengan menghadirkan WebGIS ini pada sistem pemanfaatan ruang dual atau si petarung bisa membantu kami untuk memberikan informasi yang lebih jelas lagi kepada masyarakat atau tidak. Nah, ini kami berikan solusi dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Bagaimana masyarakat tidak harus mengkaji, tidak harus mau membaca lagi, tapi bagaimana mereka dengan berdasarkan hasil pemahaman mereka bahwa itu memuaskan mereka. Kami tidak ingin memberikan mereka berlarut-larut untuk memahami apa yang kami akan edukasikan, tetapi bagaimana mereka, apakah mereka merasa senang atau tidak, itu akan kami berikan semacam gambar emoji senang atau tidak. Dalam hal ini kami berikan emoji senyum atau sedih. Mungkin itu cara praktis yang bisa memberikan tingkat kepuasan kepada mereka tanpa mereka harus memahami atau mendalami apa yang ingin kami sampaikan. Mungkin demikian Ibu Vivi dengan Pak Penguji. Baik, terima kasih Ibu Jumiati. Selanjutnya saran masukan dari penguji. Silakan Pak Arfandi. Terima kasih Ibu Coach yang saya hormati dan juga Ibu Mentor ya, Ibu Jumiati. Ini latar belakangnya bagus sekali Bu. Contohnya, kenapa enggak latar belakang tempat main di depan itu? Main apa itu? Base apa? Apa namanya itu ya, bola-bola itu. Dekat ATM. Ini kantornya Bu, kantor pas perempatan Kabupaten Bolu. Kantor paling rame lah kalau gajian karena ATM ada di situ. Ya saya mohon izin, ini ada mungkin saran ya, masukan ke Pak Samsul Bahari. Saya kira memang yang mengenal tugas pokoknya ya Bapak, kemudian dituntun tadi mentor sudah sampaikan, Bapak sudah aktif berkomunikasi. Saya kira yang lebih tahu masalah Bapak-Bapak juga, Ibu. Mungkin ada beberapa yang mungkin saya butuh butuh penjelasan sekaligus juga untuk melengkapi karya tulismu ya, karya rencana aktualisasi ini. Saya tanya Pak Samsul, ini media informasi seperti ini sebelumnya sudah ada? Untuk di Kabupaten Bol belum ada, Pak. Selama ini belum ada? Ya.
Yang ada itu cuma untuk WebGIS jalan, Pak. Nah, itulah makanya saya tanya, karena di judulnya Bapak itu optimalisasi media informasi, berarti kan logika linguistiknya Anda yang sudah ada kemudian Anda optimalkan, kan begitu. Optimalisasi media informasi, berarti ini barang sudah ada, kemudian Anda datang membuat aktualisasi, kau optimalkan. Makanya pertanyaan saya start dari situ. Berarti kalau belum ada terus ada hubungannya dengan RTRW, saya kira perlu dipikirkan kembali, mungkin Bu mentor, Bu coach, kayak judulnya mungkin ya kalau bisa hilangkan optimalisasi, kalau bisa nanti dikonsultasikan kembali, karena sudah ada kemudian kita mau coba tingkatkan. Nama saya kan belum ada. Mungkin bisa saya tambahkan, Pak. Ya. Ya, kebetulan maksudnya optimalisasi ini kita sudah punya petarung penataan sistem penataan ruang Kabupaten Bohol, hanya mengoptimalkan fungsi dari si petarung Bohol dengan memasukkan WebGIS pada domain si petarung. Si petarung ini termasuk inovasi Diklat Tim 4 waktu bersama Ibu Coach. Kebetulan si petarung sudah menjadi salah satu inovasi di Diklat Tim 4. Nah, ini sudah untuk publikasi kita alhamdulillah sudah bisa dinikmati oleh hampir semua masyarakat, bahkan di luar dari masyarakat Kabupaten Bohol yang memerlukan data-data terkait RT/RW. Hanya yang kami lihat di sini belum paham untuk membaca peruntukan pemanfaatan ruang sesuai dengan RT/RW, di mana ini menjadi salah satu kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang, bahwa wajib bagi kami untuk memberikan informasi secara cuma-cuma tentang pola ruang. Nah, untuk kebetulan ada diklat latihan dasar CPNS yang mengangkat tentang ini, kita mengambil itu jangka pendeknya mungkin wilayah Kelurahan Leok 2 dulu sebagai sampel utama. Kemudian nanti kita akan berkelanjutan nanti sampai ke tahap mendengar sampai ke tahap panjangnya. Ini akan kita jadikan sebagai satu penyempurnaan dari aplikasi si petarung, di mana masyarakat dengan kebiasaan masyarakat memegang gadget ingin menjadikan bahwa si petarung ini merupakan satu sistem pengendali pemanfaatan ruang, sehingga bersama-sama kita dengan masyarakat dalam memanfaatkan ruang itu bisa memahami seperti apa pola ruang yang direncanakan sesuai dengan RT/RW. Jadi ini memang optimalisasi dalam hal melengkapi yang tadinya berbasis website, kita optimalisasi dengan memasukkan subdomain WebGIS ke dalam si petarung Kabupaten Bohol. Mungkin begitu, Pak. Oh ya, ya terima kasih. Makanya kan tadi saya saran, jadi kalau memang begitu penjelasannya Pak Samsul, berarti ya Pak Samsul ya, berarti output dari aktualisasimu ini akan dicantolkan di si petarung tadi itu ya. Oh iya, berarti mengoptimalkan media informasi ya, betul. Bolehlah. Berarti kita lagi reuni pembimbing ini ya, Ibu Jumiati. Kebetulan saya PIM 3 juga yang membimbing beliau. Jadi lihat ini bimbingan-bimbingan Ibu Vivi, memang petarung semua. Mudah-mudahan kau diuji juga jadi petarung. Siapa? Ya, Pak Samsul, saya lanjut ya. Tolong dicatat. Saya mau tanya, Anda melakukan analisis APKL itu Anda tentukan sendiri atau Anda konsultasikan dengan mentor? Maksudnya menentukan peringkat 1, 2, 3 itu? Ya Pak, tetap saya konsultasikan dengan mentor, berdiskusi untuk mencari core isu atau isu utama yang akan diselesaikan. Seperti itu Pak. Oh, iya. Karena kalau saya secara pribadi, kebetulan saya lahir juga di Leok 2, yang akan menjadi sampel pelaksanaan RT/RW ini. Saya tahu banyak juga tentang ini, Ibu, tentang Leok 2. Saya lihat dari isu yang saudara angkat, 3 itu harusnya nomor 1. Pertama, meningkatkan kesadaran, penegakan hukum, dan ada berapa itu 3 ya, kalau Bapak jelaskan tadi. Nah, kita berdiskusi saja mungkin kita menemukan ini. Tadi kan Bapak sempat sampaikan banyak yang masyarakat itu melakukan aktivitas tidak sesuai RT/RW. Kan begitu. Berarti kan sudah terjadi di urusan. Ini rumah sudah berdiri yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Terus menurut saudara,
menurut Pak Samsul ini aktualisasi yang saudara lakukan itu, ini kan apa namanya aktualisasi karena isu dong, isu yang Bapak tangkap kemudian muncul ide, gagasan kan? Apakah itu signifikan bisa merubah tata ruang keperuntukan yang semestinya? Maksudnya rumah A sudah jadi, kemudian muncullah kau punya ini aplikasi ini, aktualisasimu ini, kemudian seberapa besar signifikan dia untuk merubah kembali, mengembalikan peran tata ruang yang semestinya? Coba Anda jelaskan. Ya, terima kasih Pak. Kalau untuk perubahan signifikan tentang bangunan yang sudah berdiri, saya kira itu perlu untuk penegasan dari pemerintah sendiri. Kalau untuk saya punya gagasan ini Pak, cuma untuk kedepannya agar tidak terjadi banyak lagi bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruangnya seperti itu. Oke, ya saya sudah baca latar belakangnya saudara, ya, cukup banyak Anda memuat tentang ada beberapa paragraf terakhir. Tapi bolehkah saya bertanya ke Ibu Mentor, mungkin bisa melengkapi? Adakah data di dinas PU di seksinya beliau ini Samsul Bahri ini, data tentang luas lahan yang pemanfaatannya tidak sesuai RT/RW? Dan yang kedua, yang luas lahan yang masih bisa kita arahkan untuk sesuai RT/RW. Ada enggak data itu? Misalnya kita sampel Leok 2. Ada Pak, ada. Ada ya. Kalau ada Pak Samsul, tolong itu disajikan di latar belakang atau di mana nanti mohon petunjuk coach supaya kita memahaminya itu sempurna, begitu utuh. Kita tidak memahami sepenggal-sepenggal. Kalau ada data itu ngapain ditaruh di kantor? Harusnya disajikan karena ini merupakan karya tulismu tuh, karya rancangan aktualisasimu nanti akan dibaca banyak orang. Kalau sekali lagi, jadi kalau ada data tentang luas lahan yang melanggar RT/RW, tolong disajikan. Kemudian ada sisa luas lahan yang masih kita bisa arahkan sesuai dengan peruntukan. Itu saya kira bagus kalau kita bisa kita sajikan datanya. Selanjutnya mungkin terakhir, saya kira ini sudah luar biasa, ini karena tinggal mungkin dilengkapi saja sedikit. Ada beberapa yang saya mau tanya ini Pak Samsul, kalau tadi kan dalam paparan PowerPoint-nya itu sudah jelas Anda mengkaitkan yang agenda 2, mengkaitkan yang agenda 3, lebih dominan mana, dan seterusnya. Yang saya mau tanya, kalau saya kaitkan aktualisasi ini dengan visi misi Bupati, itu dia bisa masuk di misi keberapa ya? Ya, siapa. Jadi kalau untuk keterkaitan visi misi, dia termasuk di misi yang keempat, mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah dan kemandirian energi yang berdaya saing. Oke, terima kasih. Ya, terakhir ini coba Anda lihat di poin evaluasi di kegiatan dan tahapan itu. Di situ saudara menyebut menyiapkan bahan untuk mengukur kepuasan. Nah, boleh Anda jelaskan ke saya bahan seperti apa yang Anda siapkan? Terus bagaimana Anda mengukur kepuasan nanti? Karena kita akan bertemu lagi kurang lebih sebulan ke depan. Ya, siap. Saya punya gambaran, coba silakan. Jadi untuk mengukur kepuasan ini, pertama bahan yang digunakan tadi seperti yang saya sudah jelaskan di paparan, bahwa untuk membuat format emoji, gambar emoji, senang atau sedih. Karena untuk kita ketahui di masyarakat ini maunya yang simpel saja Pak. Jadi untuk memberikan pemahaman atau kepuasan kepada hasil edukasi itu, kita memberikan cara yang efektif, yang mudah untuk langsung dilakukan oleh masyarakat, seperti itu, tentang kepuasannya sendiri. Itulah yang kenapa saya tanyakan itu, maksud saya coba menambahkan, kalau hanya sebatas emoji, Anda kan tidak bisa mengukur apakah orang yang memberi emoji itu orang yang mengakses aplikasi yang Anda maksud. Nah, bisakah ditambahkan di sistemmu itu, bisa terkontrol, katakan si Ahmad, si Lutfi, si Samsiar misalnya, mengakses itu sesuai dengan arahan Bapak, kemudian dari situ kita bisa mengukur. Jadi dia sudah ada juga kepuasan di situ, misalnya, kan ada semacam visioneris, bisa kita tambah. Ya, Pak. Hanya tidak sebatas hanya emoji. Ya. Jadi untuk emoji ini Pak dibagikan kepada yang kan ini kita
hampir tidak semua juga masyarakat untuk dilakukan edukasi, Pak. Jadi yang telah dilakukan edukasi itu saja yang kita tanyakan kepuasannya, Pak. Seperti itu. Oke. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Bu Mentor ya. Luar biasa ini Ibu Jumiati. Saya ini Bu satu kabupaten, satu pembimbingan, tapi baru ini lihat Ibu Jumiati. Nanti ketemu di layar. Kayak besar sekali Bu Oli. Ya, demikian. Terima kasih Bu Vivi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu Coach. Sukses untuk Pak Samsul. Luar biasa. Siap, terima kasih Pak atas masukannya. Baik, terima kasih Pak Arfandi. Pak Samsul sudah dicatat ya apa masukan-masukan dari penguji yang nanti menjadi bekal ketika Bapak aktualisasi. Ya, siap Bu, sudah. Oke, baik. Dengan demikian berakhir sudah ya pemaparan rancangan aktualisasi dari Pak Samsul. Ibu Jumiati, terima kasih kehadirannya sekali lagi. Dan insya Allah 1 bulan ke depan kita ketemu lagi, Bu, masih mendampingi Pak Samsul dan mohon didampingi ketika melakukan aktualisasi. Oke, Pak Samsul, selamat beraktualisasi, jaga kesehatan dan tetap semangat. Jangan lupa laporan nanti dibuat per minggu ya, diupload di Kolabdar, dilaporkan per minggu. Oke, baik, terima kasih Pak penguji atas saran dan masukannya dan terima kasih Ibu Mentor. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Emi. Baik, terima kasih kepada Pak Penguji, Pak Arfandi yang telah memberikan saran dan masukannya dari kesempurnaan dan perbaikan-perbaikan dari laporan Pak Samsul. Juga terima kasih kepada Ibu Vivi selaku coach yang telah membantu dan membimbing Pak Samsul pada saat penyusunan laporan rancangannya. Juga terima kasih kepada Ibu Jumiati, Ibu Mentor, terima kasih Bu telah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk mendampingi Pak Samsul. Oke, baik, terima kasih Pak Samsul. Setelah selesai memaparkan laporannya, maka dari itu kepada Ibu Mentor dan Pak Samsul diizinkan untuk live. Terima kasih Bu Mentor.